Baik, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di kelas kepegawaian. Materi kedua, setelah kita sudah lewati kemarin materi pertama tentang penghargaan pegawai. Kali ini kita akan masuk ke materi kedua atau bab kedua tentang disiplin pegawai. Oke, Bapak ingatkan sekali lagi, kalian tidak wajib untuk membeli LKS di sekolah. Tapi memang Bapak sarankan kalian punya buku pegangan, ya, terutama LKS. Tidak harus beli, karena nanti latihan-latihan pun Bapak akan berikan secara online lewat Classroom. Tapi setidaknya kalian punya pegangan, ya, entah kalian pinjam dari kakak tingkat kalian, entah dari kenalan kalian gitu ya di kelas 3 sebelumnya, tidak masalah. Karena isinya juga kurang lebih sama, tidak ada perubahan yang besar sekali gitu ya. Kurang lebih sama, penerbitnya juga sama kok. Ya, itu. Ya, jadi intinya Bapak tidak mewajibkan kalian untuk membeli, tapi Bapak minta kalian berusaha untuk punya. Pinjam boleh, fotokopi per bab boleh misalkan ya, atau kalau memang mau beli gitu ya, silakan saja ya, tidak ada masalah. Itu anak-anak, sebagai pengantar dari Bapak sebelum kita mulai. Setelah materi ini selesai, setelah bab tentang disiplin pegawai ini selesai, kita akan adakan ulangan harian materinya dari bab pertama kemarin, penghargaan pegawai plus disiplin pegawai. Oke, kita mulai saja materi hari ini. Disiplin pegawai. Ya, mungkin kita sering mendengar, kita juga sering melakukan, ya, kita juga sering melanggar gitu ya tentang disiplin pegawai. Tapi sebetulnya apa sih yang dinamakan disiplin ya? Disiplin, kita belajar dulu tentang arti dari disiplin. Disiplin sendiri asal katanya itu dari kata disiplina. Kalau Bapak tidak salah ini bahasa Latin. Ya. Disiplina kemudian dialih bahasakan ke bahasa Indonesia jadi disiplin. Artinya apa? Arti dari disiplin itu sendiri adalah latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Ya, tabiat itu sikap ya, tingkah laku itu tabiat. Ya, jadi dari asal katanya sendiri pun kita sudah bisa mengira-ngira sebetulnya disiplin itu adalah sebuah ya, pengembangan yang ditujukan untuk jiwa kita. Ya, untuk tingkah laku kita. Ya, jadi disiplin ini membentuk tingkah laku kita, tabiat kita, itu disiplin. Nah, kemudian dibahasakan dalam bahasa Indonesia, ya, dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai ketaatan ya, terhadap peraturan atau tata tertib. Ya, jadi secara singkat, secara ringkas, disiplin itu adalah sebuah sikap yang menunjukkan ketaatan seseorang ya, terhadap sebuah peraturan atau tata tertib. Ya, jadi kalau kita sering dengar gitu ya, disiplin ya, itu artinya dia taat terhadap peraturan. Lalu bagaimana seseorang itu dikatakan disiplin, atau bagaimana sebuah kelompok atau sebuah lingkungan itu dikatakan sudah disiplin? Itu macam-macam ya. Yang pertama, bisa terbentuknya rasa kepedulian yang tinggi, itu menunjukkan sudah disiplin. Yang kedua, munculnya semangat dan gairah. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk mentaati aturan. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab terhadap beban pekerjaannya ya, beban terhadap tugas dan pekerjaannya. Lalu yang keempat, besarnya rasa memiliki dan solidaritas ya antar sesama pegawai. Yang kelima, meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, jadi kira-kira kita itu disebut disiplin itu karena atau ditunjukkan dengan 5 hal ini. Oke, kita lanjutkan.
ya. Jadi tadi yang namanya bentuk-bentuk disiplin itu terpancar ya, terlihat dari rasa kepedulian ya, tingginya semangat dan gairah untuk bekerja, lalu besarnya rasa tanggung jawab, besarnya rasa solidaritas antar sesama karyawan gitu. Terus yang terakhir adalah meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja ya. Jadi sebuah kelompok atau sebuah organisasi itu bisa terlihat secara kasat mata bahwa ini sudah disiplin atau belum bisa dilihat dari tanda-tanda ini. Nah, ini ada definisi disiplin menurut beberapa ahli ya. Untuk yang sudah punya LKS bisa dibaca sendiri di LKS-nya. Tapi di sini Bapak cantumkan lagi ya supaya kalian juga bisa menyimak. Bapaknya cantumkan beberapa saja, selebihnya ada di buku ya. Yang pertama itu ada Sutopo Yuwono ya, yang menyebutkan bahwa yang namanya disiplin itu adalah sebuah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau memenuhi keputusan yang telah ditetapkan. Ya, jadi Sutopo Yuwono ini menitik beratkan pada sikap kejiwaan seseorang untuk mau mengikuti aturan. Lalu yang kedua ada Alfred R. Littner dan E.S. Levine ya. Dia menyebutkan bahwa yang namanya disiplin itu adalah kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan. Itu menurut Alfred ya. Ada kekuatan di sini Bapak beri tanda merah. Lalu ada lagi menurut Sugeng ya, Priyo Arminto. Disiplin adalah kondisi yang tercipta melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nah, yang terakhir yang Bapak cantumkan di sini ini menurut M. Situmorang dan Yusuf Juhir. Disiplin itu merupakan ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah, atau peraturan yang berlaku. Ya, jadi intinya di antara definisi-definisi para ahli, ya, siapapun itu, tujuannya sama, ya, baik tadi Sutopo gitu ya. Di sini kejiwaan yang berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan. Alfred juga sama, ya, mematuhi keputusan dan peraturan. Lalu Sugeng Priyo Arminto juga sama ya, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada M. Situmorang dan Yusuf Juhir, ini juga sama ya. Ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan. Jadi disiplin itu intinya sama ya, sesuai dengan apa yang sudah diutarakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi tentang ketaatan. Lalu berikutnya, bagaimana seseorang itu bisa memiliki sikap disiplin ya, itu bagaimana ya. Jadi disiplin itu kan tidak bisa datang dengan begitu saja ya, tiba-tiba kuasa dari atas gitu ya. Disiplin tidak ya. Jadi disiplin itu dibentuk ya, dibentuk oleh apa, bagaimana ya. Itu yang pertama dari diri sendiri. Yang bisa membentuk dia untuk menjadi disiplin itu yang pertama adalah diri sendiri ya, atau kita sebutnya sebagai attitude ya. Attitude itu adalah tingkah laku dan pemikiran manusia untuk bereaksi terhadap lingkungan ya. Jadi diri sendiri itu pemicunya dari diri sendiri menimbulkan attitude ya. Attitude itu adalah sebuah tingkah laku ya, tingkah laku dan pemikiran manusia untuk bereaksi terhadap lingkungannya ya. Jadi kalau attitude-nya baik, maka reaksi dia juga terhadap lingkungannya juga akan baik ya. Ada peraturan A ya diikuti peraturan A-nya karena attitude-nya baik. Nah, lalu yang kedua dari mana? Dari budaya di dalam masyarakat tempat dia berada ya, atau kita sebut juga sebagai culture atau budaya.
Nah, budaya inilah yang menjadi petunjuk atau pedoman kehidupan masyarakat, ya, untuk menuntun tingkah laku seseorang. Itulah culture. Jadi dua-duanya ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus dua-duanya itu beriringan. Dari diri sendiri iya sebagai pemicu, ya, dari lingkungan juga iya sebagai pedoman. Ya. Jadi kalau dari diri sendiri udah oke, tapi lingkungan tidak mendukung juga susah juga. Atau kebalikannya, lingkungannya baik tapi diri sendirinya saja tidak mau, ya tidak bisa, ya tidak baik juga. Ya, jadi dua-duanya harus berintegrasi gitu ya, bersinergi antara diri sendiri dan dari masyarakat. Nah, lalu setelah itu, ya, setelah attitude dan culture itu membentuk disiplin kita, ya, lalu yang mendorong apa lagi? Ya, ini sebetulnya kurang lebih sama sebetulnya ya dari tadi. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya adalah tentu attitude tadi ya. Kalau attitude-nya baik, tentu sikap disiplinnya bisa muncul. Yang kedua, seseorang tuh butuh pemahaman yang baik. Kalau dia mengerti kenapa sekolah itu diminta masuk jam 7, maka dia akan ikuti masuk jam 7 pagi. Tapi kalau dia tidak mengerti, ya, dia tidak paham kenapa di sekolah itu harus pakai seragam, misalkan. Dia nggak ngerti buat apa sih pakai seragam A, B, C, E dan seterusnya. Dia tidak mengerti itu, maka dia akan berontak. Ya, dia tidak akan mengikuti peraturan. Makanya orang itu bisa disiplin karena dia punya pemahaman yang baik. Kenapa aturan itu dibuat? Lalu yang terakhir tentu harus ada kesungguhan hati. Ya, kadang-kadang kita mengikuti aturan, ya terutama kalian di sekolah itu mengikuti aturan itu hanya formalitas, ya, tidak dengan kesungguhan hati. Ya, itu ya. Jadi dari faktor internalnya itu bisa datang dari sikap mental kita atau attitude, kemudian ada pemahaman yang baik tentang peraturan, kemudian ada kesungguhan hati untuk melakukan. Lalu juga ada faktor eksternal. Jadi faktor pendukung munculnya sikap disiplin itu tidak hanya dari diri sendiri, harus ada dorongan juga dari eksternal. Yang pertama, ya, adanya kesesuaian pemberian kompensasi. Ya, artinya kalau orang bekerja gitu ya, kalau kalian masuk sekolah gitu ya, kalian sudah ikuti aturan, ya, sudah kerjakan tugas tepat waktu, sudah pakai seragam, sudah datang tidak pernah terlambat, harus ada kompensasi yang setara dengan itu. Kalau kalian sudah ikuti semua aturan, ternyata nilai kalian, sikap kalian masih dianggap C gitu ya, nah itu kompensasinya tidak sesuai. Ya, itu yang menimbulkan ada siswa-siswa mungkin berontak gitu ya. Sama seperti organisasi juga seperti itu. Lalu yang kedua, adanya sosok keteladanan pimpinan. Nah, ini juga pengaruh ini ya. Kalau pimpinannya saja tidak tertib, ya pasti anak buahnya tidak tertib. Ya, kalau wali kelas saja jarang masuk kelas, ya mungkin anak-anaknya juga akan jarang ada di kelas. Ya, kalau ketua kelasnya juga tidak tegas, ya mungkin anak buahnya tidak tegas dan seterusnya. Ya, itu contoh ya, contoh. Lalu yang ketiga, harus ada aturan yang jelas. Ya, kalau datang terlambat, sanksinya apa dan seterusnya. Ini juga harus ada tindakan yang tegas juga dari pemimpin. Kalau salah ya salah, ya tidak bisa dibela-bela. Yang kelima, harus ada pengawasan. Dan terakhir harus ada perhatian dari karyawan. Ya, jadi ada 6 faktor eksternal yang menyebabkan atau yang memicu sebuah sikap disiplin itu bisa muncul. Nah, lalu untuk mewujudkan tadi ya, untuk mewujudkan sebuah iklim organisasi yang baik gitu ya, yang penuh disiplin, itu apa saja atau usaha apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan itu. Nah, ada namanya istilahnya pendisiplinan preventif. Ini usaha yang pertama, namanya preventif, atau bahasa Indonesianya pencegahan. Ya, jadi dicegah dulu. Gimana cara pencegahan itu terjadi? Dibuatlah, ya,
peraturan-peraturan ya yang mencegah pelanggaran itu terjadi. Ya, jadi untuk mencegah itu makanya dibuatlah peraturan-peraturan ya, datang jam gerbang sekolah ditutup jam 7 pagi. Nah, dengan adanya seperti itu ya harapannya adalah siswa-siswa datangnya sebelum jam 7. Ya karena apa? Karena jam 7 sudah ditutup ya, supaya siswa-siswa datang tepat waktu. Itu namanya pencegahan, mencegah seseorang untuk bertindak tidak disiplin. Itu yang pertama ya, preventif. Lalu yang kedua ya, ada usaha yang berikutnya adalah korektif, atau bahasa Indonesianya perbaikan. Kalau tadi dilakukan sebelum adanya pelanggaran, kalau preventif tadi ya pencegahan, kalau korektif ini dilakukan setelah adanya pelanggaran. Bagaimana melakukannya? Dibuatlah sanksi. Nih sanksi. Ya kalau memang sudah terjadi pelanggaran, maka dibuatlah sanksi untuk menegakkan kembali disiplin. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya membuat orang yang melakukan tindak indisipliner tadi kedepannya bisa lebih disiplin. Ya sama ya. Kalian terlambat sekali ya, ada sanksinya. Berdiri atau membersihkan toilet dan seterusnya. Tugasnya apa? Supaya kalian jera, supaya kedepannya tidak terlambat lagi. Itu korektif atau perbaikan. Nah, yang ketiga ada namanya pendisiplinan progresif ya, atau peningkatan. Ini sebetulnya kurang lebih dengan korektif ya. Ini juga dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Cuma di sini menekankan adanya peningkatan sanksi kalau pelanggaran yang sejenis terjadi lagi. Ya, contohnya kalau kalian terlambat sekali, mungkin sekali dua kali gitu ya, hanya diminta berdiri atau membersihkan WC. Nanti kalau sudah lebih dari 3 kali, mungkin kalian diminta lari keliling lapangan dan seterusnya. Jadi ada peningkatan sanksi ya untuk si pelaku indisipliner. Itu ya, jadi ada 3 usaha yang bisa dilakukan sebuah organisasi untuk mewujudkan iklim disiplin di dalam lingkungannya. Preventif, korektif, dan progresif yang ketiga. Nah, kesimpulannya apa hari ini ya? Sebelum Bapak mengakhiri materi ini, Bapak beri kesimpulan dulu supaya kalian tidak lupa. Jadi, apa saja yang sudah kita bahas hari ini ya? Disiplin pegawai part 1. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang definisi disiplin. Apa itu definisi disiplin? Ya macam-macam. Ya ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama. Kemudian ada menurut Sutopo Yuwono. Lalu ada lagi menurut Alfred, menurut Sugeng, menurut Situmorang dan seterusnya. Ya ada beberapa ahli lagi menyebutkan di buku kalian bisa baca. Nah lalu kita juga sudah membahas tentang unsur-unsur pembentuk disiplin. Bagaimana disiplin itu bisa datang, atau bagaimana disiplin itu bisa terbentuk. Bisa dari diri sendiri ya, bisa juga dari lingkungan. Lalu yang ketiga juga kita sudah membahas aspek disiplin ya. Aspek disiplin ini dari mana tadi ya, datangnya disiplin itu dari mana? Bisa dari faktor internal. Tadi ya ada attitude, ada pemahaman yang baik dan seterusnya. Bisa juga dari eksternal, tadi ya adanya sosok pemimpin, lalu ada kompensasi yang sesuai gitu ya, itu eksternal. Nah yang terakhir, tadi kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis disiplin atau usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan sebuah organisasi untuk menciptakan iklim yang disiplin. Bisa preventif atau pencegahan, bisa korektif atau perbaikan, dan terakhir bisa progresif ya, atau peningkatan. Ya anak-anak, hari ini Bapak rasa cukup itu materi yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Bapak sengaja memang memotong satu bab menjadi beberapa kali pertemuan supaya kalian tidak terlalu banyak ya menonton videonya. Cukup sepotong-sepotong tapi paham ya. Ya mudah-mudahan penjelasan Bapak yang singkat ini bisa membantu kalian untuk memahami materi disiplin pegawai bagian pertama ini.
Kalau kurang jelasnya silakan baca lagi slide yang sudah Bapak cantumkan juga dalam bentuk PDF, atau putar kembali video ini untuk mendengar penjelasan dari Bapak. Oke, terima kasih sekali lagi anak-anak atas perhatiannya. Kita sudahi pertemuan hari ini. Jangan lupa absen. Bapak ingatkan sekali lagi, yang belum absen harus absen karena itu penting. Kita bertemu lagi minggu depan di hari Kamis pukul 8 pagi. Selamat pagi anak-anak.